terakhir, bagaimana kita tahu siapa jodoh kita? Yang pertama, berdoa. Karena gini, gak ada yang bisa kasih tahu kamu. Kamu harus yakin bahwa dia jadi Tuhan, kamu harus doa. Saya doa, tanya Tuhan, siapa pasangan hidup saya? Saya saat itu umur 16 dan Roh Kudus jawab, Jojo. Tuhan bisa bicara. Dan hari ini saya nikah sama orang yang Roh Kudus sebutkan. Nah, yang pasti jodoh dari Tuhan tuh ini, tandanya. Kamu cinta sama dia. Bukan nikah sama orang karena terpaksa atau karena ada apanya. Yang membuktikan kamu cinta apa? Proses dalam hubungan. Kamu tetap bertahan. Jadi kamu harus yakin dia jodoh dari Tuhan dengan berdoa. Dan kamu mengasihi orang ini, itu tanda awal, gak mungkin gak mengasihi orang ini. Lalu ngelewati semua proses, kamu tetap setia. Yang kedua, saya cinta tapi gak seiman, bagaimana? Firman Tuhan bilang janganlah. Dengar dulu nih, janganlah. Kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Jadi gak usah nanya lagi. Boleh gak pacaran sama yang tidak seiman? Jawabannya janganlah. Kenapa? Yang pertama, karena sulit bersatu. Beda nilai, beda prinsip, beda pandangan, beda pegangan. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Udah jelas beda, nilainya beda. Tapi Bu, saya yakin dia jodoh dari Tuhan. Oke, jangan dipacarin dulu, injilin dulu. Menangkan dulu, doakan dulu. Saya kesaksian, saya dulu belum lahir baru waktu saya kenal suami saya. Tapi dia yang bawa saya kenal Tuhan. Jojo yang nginjilin saya. Dia yang bawa saya kenal Yesus dan hari ini saya jadi istrinya. Jadi apakah tidak mungkin kalau pacarmu itu belum kenal Tuhan? Bisa, tapi injilin dulu, menangin dulu. Jangan nekat nikah kalau dia belum percaya. Susah, sama yang seiman aja banyak tantangannya apalagi yang gak seiman. Lalu kenapa gak boleh pacaran sama yang tidak seiman? Suatu hari akan membuat iman kita goyah. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Dengar baik, firman Tuhan ajarin kita. Suatu hari akan membuat iman kita pindah. Yang ketiga, saya cinta tapi beda visi, gak sejalan, gimana? Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, dalam bahasa aslinya sepakat. Orang gak bisa nikah kalau gak punya kesepakatan tentang masa depan. Makanya yang penting gini, sebelum kamu nikah masih jomblo, berdoalah sungguh-sungguh, tanya Tuhan apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Karena visi dari Tuhan yang akan jadi tujuan hidupmu. Kamu harus tahu dulu tujuan hidupmu dari Tuhan. Setelah kamu ngerti tujuan hidupmu dari Tuhan, baru kamu bisa tahu apakah kamu dan pasangan kamu sejalan. Markus 3 ayat 25 bilang ini. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, tidak sevisi, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Jadi rumah tangga yang gak setujuan, gak sejalan, terpecah-pecah, satu mau ke utara, satu mau ke selatan, apalagi selalu berpisah, gak akan bisa bertahan. Yang keempat, saya cinta tapi orang tua gak setuju, bagaimana? Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dalam ketaatan pada orang tua ada berkat Tuhan, katakan amin. Nah, saya mau katakan gini, badai dalam masa pranikah itu baik sekali untuk menguji kesungguhan hati, menguji komitmen. Karena badai dalam rumah tangga jauh lebih besar. Yang udah nikah katakan amin. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.